بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo ikhwah, kalau kita ambil faedah dari kisah Arab Badui yang kencing di pojok masjid tadi, di situ bisa diambil faedah al-aslu fid dakwah ar-rifq war-rahmah. Hukum asal yang namanya dakwah itu adalah ar-rifqu war-rahmah, lembut dan penuh kasih sayang. Hukum asal. Orang awam ini senang diperlakukan sedekat mungkin, bukan diperlakukan dengan tegas. Enggak, justru mereka kadang lebih senang diperlakukan dengan bahasa-bahasa yang kinaya, bahasa-bahasa yang penuh ungkapan halus. Lihat di sini Nabi SAW ketika orang Arab Badui tersebut kencing, Rasul nasihati baik-baik, didekati sama Nabi SAW, dipanggil, ya, dipanggil, diundang oleh Rasul SAW. Kemudian dikasih tahu sama Rasul, ini masjid, tidak boleh dikotori untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Nah ini juga di antara uslub dakwah, adanya an-nahyu, larangan. Kemudian Rasul menjelaskan sebab kenapa dilarang dikencing atau kencing di masjid. Kata Rasul, ini masjid tidak boleh dikencingi, tidak boleh dikotori. Rasul ngasih tahu apa tujuan dibangunnya masjid. Disebutkan di sini, lis-shalah, untuk sholat, wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Jadi bukan semata-mata melarang, tapi Rasul menjelaskan fungsi masjid. Ini uslub yang bagus di dalam mendakwai orang awam. Ketika antum melarang sesuatu, kadang perlu antum jelaskan kepada mereka, kenapa antum larang. Contoh misalkan, orang awam, antum ingin melarang mereka misalkan dari mabuk-mabukan. Antum jelaskan, ini tidak boleh, hukumnya haram. Nah, antum jelaskan apa dampaknya. Terkadang mereka tahu hukumnya haram, tapi mereka tidak tahu juga dampak. Nah, dampaknya begini. Nah, itu namanya bayan. Ya. Kemudian kata beliau, "Fanzur kaifa kanat muamalatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lihada." Lihatlah olehmu bagaimana muamalah Rasul terhadap orang ini. Fal mutamassik bis sunnah yaf'alu mithla ma fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yantahir al jahil wa la yazjuruhu wa la yu'athimu walakin ya'tihi bil hikmah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Tidak membentak orang yang bodoh, tidak menghardiknya, tidak memvonis dia berdosa, akan tetapi mendatanginya dengan cara hikmah. Ini penting ya, memperhatikan kondisi. Kapan antum layaknya syiddah, tegas, kapan antum layaknya lembut, itu tergantung kondisi masing-masing. Amma tsani, adapun yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana muamalah al-muta'ammid, nyikapi orang yang sengaja. Kalau ketika dikatakan muta'ammid, berarti dia sudah punya ilmu sebelumnya kan? Nah, di sini disebutkan fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan alaihi khatamun min dhahab. Rasul melihat ada seseorang memiliki cincin dari emas. Fanaza'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-karimah wa tarahahu.
Lalu Nabi SAW melepas cincin tersebut dengan tangan beliau yang mulia tersebut, wa tarahahu. Kemudian Rasul membuangnya. Jadi dicabut langsung dibuang sama Rasul. Wa qala, Rasul mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayadhuha fi yadihi. Salah seorang dari kalian ada yang sengaja menuju jamroh. Jamroh itu apa? Bara api. Ya. Dari neraka, fayadhuha fi yadihi. Kemudian diletakkan di tangannya. Maksudnya apa? Ada salah seorang dari kalian sengaja untuk mengambil bara api dari neraka lalu diletakkan di tangannya. Fatajidul farqa baina muamalatin Nabi SAW di hadzal rajul wa muamalati lil a'rabi. Maka engkau akan mendapati ada perbedaan antara penyikapan Rasul terhadap laki-laki ini dan juga terhadap Arab Badui tadi. Arab Badui kencing pojok masjid, orang-orang mau marah, dilarang sama Rasul. Kenapa dilarang? Karena dia awam. Yang ini Rasul malah tegas. Kenapa? Karena dia bukan orang sembarangan. Dia sudah tahu ilmu. Falamma insarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila lirajuli. Tatkala Rasul pergi, lalu ada yang berkata kepada laki-laki tadi, "Khudh khatamak." Ambil saja cincinmu. Qal, dia mengatakan, "Wallahi la akhudhu khataman rama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang sudah dibuang sama Rasul. Ada ta'assur apa tidak dalam hati orang ini tadi? Ada ta'assur. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang antum tegas, itu buat dia berubah. Kadang dikasih halus, ngenyek. Dia tidak paham dengan bahasa isyarat. Tapi kalau antum tegas, dengan nada tinggi, kadang membuat dia lebih tersentuh. Itu masing-masing orang beda-beda lagi. Kemudian kata beliau, wa fit tamassuk bis sunnah ma yad'u ila rahma wal atfi wal lin wat tawadhu. Pada sikap atau pada tindakan berpegang teguh dengan sunnah, terdapat perkara yang bisa mengajak kepada sifat rahmah, kasih sayang, wal ataf, lembut, walin, lunak, wa tawadhu, serta rendah diri. Laqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yumazihu sibyan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngajak candaan, bercanda sama as-sibyan, sama anak-anak. Wa yusallim alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka. Mengucapkan salam Rasul alaihi salatu wassalam kepada anak-anak. Hadis riwayat siapa? Syu'bah. Riwayat siapa? Lupa. Ya enggak? Nazin. Riwayat siapa tuh? Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak-anak. Udah kita lewati di buku ini. Hadisnya Anas bin Malik, ya. Hadisnya Anas bin Malik. Wa yusallim alaihim wa yasbir ala mukhalafatihim, dan Rasul bersabar atas pelanggaran-pelanggaran mereka atau penyelisihan-penyelisihan mereka. Kama fa'ala fit tifl alladhi kana indahu ta'ir yusamma an-nughair. Sebagaimana dulu Nabi SAW melakukan tindakan bercanda kepada seorang anak kecil yang dulu dia memiliki burung. Burung tadi disebut dengan nughair. Nughair. Burung kecil. Ya. Wa kana yal'abu bihi wa yafrahu bihi. Biasa tadi anak kecil tadi main-main, ya. Dia senang dengan burung tadi.
Ya memang di sini juga ya ikhwan, anak-anak itu memang ada masanya anak-anak ya. Jadi jangan dikira juga anak-anak itu belajar terus kerjaannya, ngafal hadis, ngafal Al-Quran. Enggak, dia juga masa anak-anak ada belajar. Cuma belajarnya anak-anak itu ya juga diarahkan. Ada waktu belajar, ada waktu bermain. Kalau antum di sini sebenarnya kalau anak lihat lebih banyak antum bermain, belum belajar. Buktinya apa? Sambil belajar, sambil bermain. Ya benar? Ya benar, Zam. Iya, Zaki kan? Sambil taklim, sambil bermain. Ya enggak, Umar? Ya enggak? Jam bermain, jam belajar, bermain. Ya enggak, anak. Antum tahu deh, anak ini duduk di kursi, tadi terjenguk nih antum. Antum enggak perlu banyak. Jadi antum main tuh ketahuan. Ya. Ka'adatis sibyan. Ya, sebagaimana kebiasaan anak-anak, memang masanya anak-anak yang bisa bermain. Famata hadha ta'ir. Famata hadha ta'ir. Burung tersebut mati. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yumazijuhu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak dia canda. Yaqul ya Aba Umair. Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nugair? Kenapa sing Nugair? Apa yang dilakukannya? Wa hadhihi mulatafatu wa mumazahatun. Ini adalah candaan, gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga Nabi faedah bolehnya berkunyah walaupun belum punya anak. Ya. Bolehnya berkunyah walaupun belum punya anak. Antum Abdul Hakim, Abu siapa antum? Abu tidak tahu. Justru kalau dulu ya zaman-zaman anak mondok dulu anak-anak tuh hobi berkunyah. Siapa nama antum? Abu Fulan. Ya. Dulu ada anak zaman anak dulu, anak MTQ tahfidz seperti antum ini. Namanya Darda. Darda nama aslinya Darda. Nama itu ada kunyahnya, dia lupa Abu siapa gitu. Setelah besar ganti kunyah. Kayaknya kurang bagus katanya dia. Enggak masalah antum berkunyah, ikhwan. Wa fi yaumin minal ayyam. Pada suatu hari, bahasa Arabnya itu wa fi yaumin minal ayyam. Kalau antum pengen ngarang, pada suatu hari, itu kan karangan anak SD. Pada suatu hari, bapak saya pergi ke sawah, jaring ikan. Itu karangan anak SD. Kalau bahasa Arabnya, wa fi yaumin minal ayyam. Ata ilaihi Al-Hasan ibnu Ali wa huwa sajidun yusalli bin nas. Pada suatu hari, Rasul sedang sujud, ngimami masyarakat, tiba-tiba Al-Hasan datang. Faroqiba alaihi. Al-Hasan nunggangi kepalanya Rasul. Fata'akharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlama sujud, telat bangkitnya. Difahami? Falamma sallama akhbara ashabahu anna ibnahu irtahalahu wa arada ayyada'ahu hatta yaqdiya nahmatahu. Tatkala selesai salam, ya, beliau memberitakan kepada para sahabat bahwasannya cucu beliau Al-Hasan ini tadi nunggangi beliau. Beliau ingin membiarkan cucunya tadi sampai dia menyelesaikan hasrat kepuasannya. Di sini lihat ikhwan, Rasul alaihi salatu wassalam sedang ibadah bukan? Ibadah. Ya, dilihatnya anak-anak lagi nunggangi beliau, dibiarkan sama beliau. Dibiarkan sampai selesai. Karena memang anak-anak sih. Ayaf'alu ahadun minna hadza. Kata beliau, apakah ada seseorang dari kalangan kita yang melakukan seperti ini? Innahu in fa'alahu. Kalau seandainya dia melakukan, fasaufa yantaqidu unasun katsirun. Pasti akan dikritiki oleh banyak orang.
Ya enggak? Udah rizal antum ngimami, tiba-tiba antum punya anak kecil nunggangi antum, lama sekali sujud. Diprotes sama orang. Ya enggak, Bik? Wah, Ustaz, masa lama sekali nih. Ya enggak? Diprotes oleh banyak orang. Lakin fa'alahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam talattufan bisibyan wa irda'an lahu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW melakukannya terhadap anak kecil sebagai bentuk apa? Talattuf. Kasih sayang terhadap mereka dan membuat puas mereka. Katsirun minna la yatalattaf bisibyan. Banyak dari kita itu ndak santun, ndak lembut terhadap anak-anak. Wala yarhamuhum, tidak nyayangi mereka. Difahami? Bal yazjuruhum, bahkan membentak mereka, menghardik mereka. Hatta law dakhala as-sabi al-majlis ala akmali adabin intaharuh. Meskipun anak kecil tersebut masuk majelis dengan kondisi yang adab yang paling bagus, masih saja dibentak. Faqala idhab ila ahlik. Dah, pulang sana. Enggak usah deket-deket di sini. Aw ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu. Wa idza qila lahu fi dzalik. Kalau ditegur dia, jangan marahi anak-anak di masjid. Dia akan mengatakan akhsha ayadruba ala rijal wa yal'ab. Pasti dia akan mengatakan, aku khawatir jangan-jangan dia melewati orang-orang dan main-main di masjid. Ya itu tadi. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada sosok Rasulullah SAW tersebut uswah hasanah bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwan, ada poin yang paling penting juga di sini. Al-Hasan tidak mengganggu jamaah. Ya pada Al-Hasan cuman duduki kakeknya. Jangan antum berdalil dengan ini tadi, anak antum dibiarkan teriak sana, teriak sini, lari sana, lari sini. Buktinya Rasul aja sama anak-anak talattuf. Mana dalilnya? Bawakan dalilnya tadi. Enggak. Al-Hasan enggak ganggu, enggak gaduh. Dia cuman gendongi kakeknya. Enggak masalah bawa anak-anak ke masjid, tapi jangan mengganggu yang lain. Difahami? Nah, terus antum kenapa sering kena tegur? Kadang perlu ditinggikan suara. Masalahnya antum sudah ada ilmunya. Ya enggak? Sudah dikasih tahu masuknya jam berapa? Jam 8. Jam 8 baru mandi. Ya enggak? Dikasih jadwal piket. Jadwal piket enggak dijalankan. Ya enggak? Itu kan semua kalau dibiarkan antum sendiri nanti yang akan meruginya. Kalau antum tidak membiasakan dirinya antum dari kecil disiplin, antum tidak membiasakan diri antum rajin, antum akan merugi di hari kemudian. Ingat hidup ini tadi semuanya butuh aktivitas gerakan. Makanya kalau sebagian orang Yaman dia bilang apa? Al-harakah barokah. Ya, gerak itu berkah. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Al-harakah barokah. Bukan harakah itu maksudnya pergerakan harakah, bukan. Maksudnya punya aktivitas itu mendatangkan keberkahan. Itu kalau mendem, pemalas. Kalau dari kecil antum jiwa pemalas ya, sudah antum. Antum akan hancur dimakan dunia ini tadi. Dunia ini tadi tidak butuh kepada orang pemalas, butuh kepada orang yang rajin. Makanya dari kecil antum dibiasakan untuk ringan, tangannya gerak, bantu orang, kerja, aktivitas. Kalau antum sudah tidak terbiasa dari awal, nanti antum akan binasa di hari kemudian. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Fattamassuk bis sunnah lahu atharun jalilatun hamidah."
berpegang teguh dengan sunnah memiliki pengaruh yang sangat mulia lagi terpuji. Walakinna hadza yatatallab al-ilm bil sunnah. Akan tetapi hal ini menuntut untuk mempelajari atau mencari ilmu tentang sunnah. Walihadza ahutsu ikhwani talabatul ilmi ay yajtahidu fi ma'rifati sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu aku anjurkan kepada saudara-saudaraku dari kalangan para penuntut ilmu agar mereka bersungguh-sungguh di dalam mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yatamakkanu minal amali biha, supaya mereka mumpuni dalam mengamalkannya. Wa minad da'wa ila Allah wa minad da'wa ilaiha, mendakwakannya. Fa inna dzalika khairun wa abqa. Dikarenakan hal tersebut jauh lebih baik dan lebih kekal. Demikian ya ikhwan ya. Ketika antum mengajak, mendakwakan sunnah, itu adalah bekal terbesar. Menikmati dunia ini sedikit. Ya. Antum nikmati dunia ini pun tidak akan mungkin antum bisa nikmati semuanya. Ana ambil contoh ya, yang disebutkan di ana punya buku tentang sebab-sebab rezeki. Ya. Disebutkan di situ rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang cuman sekedar tamlik, kepemilikan. Ada rezeki yang sifatnya intifa. Kalau yang intifa itu adalah yang antum makan, yang antum pakai. Itu namanya yang antum manfaatkan. Sama yang antum sedekahkan. Itu harta yang sifatnya antum manfaatkan. Yang antum makan dirasakan oleh badan. Ya benar. Yang antum pakai itu dirasakan oleh antum. Ada rezeki harta, dia harta, tapi antum dapat litamlik, kepemilikan saja. Untuk apa antum cuman memiliki tapi antum juga tidak memanfaatkannya toh? Banyakkah ini dimiliki oleh banyak orang? Banyak. Contohnya orang. Saya pernah kajian, saya tanya dengan beberapa jamaah. Bapak punya tanah? Punya katanya. Bapak tunggu? Enggak. Apa yang Bapak pegang? Sertifikat. Itu namanya kepemilikan. Iya kan? Ibrahim, antum punya uang? Tabungan? Punya. Antum miliki? Iya. Antum manfaatkan? Belum tentu Ibrahim. Ya enggak? Terus yang antum miliki tadi milik siapa? Disebutkan di buku itu lil warasah, milik ahli waris. Difahami? Milik ahli waris. Anda lupa nama judulnya kemarin pas beli di Madinah itu. Itu berkaitan dengan harta. Tapi kalau ketika antum memiliki ilmu itulah yang antum miliki. Ilmu bersama antum. Kemana antum berada? Ilmu akan memberikan manfaat ketika antum telah meninggal dunia. Itulah bentuk keistimewaan ilmu. Tanya orang, ya, Pak Haji Alim itu banyak tanah. Ya ada. Banyak tanah. Dimanfaatkan sama beliau? Tidak ada. Yang konon katanya wilayah Sri Mulia. Banyak tanah beliau. Ya. Anggaplah itu memang tanah beliau. Ternyata yang manfaatkan siapa? Masyarakat. Ya kan? Nah, ini tanah kan ada pemiliknya bukan? Ada pemiliknya. Itu tanah kaplingan itu. Ya, tanah kaplingan itu yang tempat antum main apa itu? Siapa pemiliknya? Ada pemiliknya, ada. Dia bisa memanfaatkannya? Tidak ada. Siapa yang memanfaatkannya? Antum. Main bola di situ. Difahami? Demikianlah yang namanya harta. Terkadang seseorang memiliki, tapi tidak bisa memanfaatkan. Itu sama dengan seseorang yang cinta terhadap seorang wanita, tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya.
Cintanya ada kepada seorang wanita tadi. Tetapi juga tidak bisa dipakai sama dia. Tidak Ibrahim. Itu gambar. Itu ibarat Majnun Laila. Untuk Majnun Laila. Ada seseorang tergila-gila sama Laila. Saking dia cinta sama Laila, tuh dinding rumah Laila diciumi sama dia. Sambil dia melantunkan bait syair, dia mengatakan amuru ala diyar diyaro Laila. Amuru ala diyar diyari Laila. Aku melewati dinding rumah Laila. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aku cium dinding-dinding tersebut. Haza, ya kan? Zim syarah. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aku cium tembok-tembok tersebut, katanya. Dia mengatakan bukan fama hubbu ad-diyar syarafan al-qalbi. Bukanlah kecintaan terhadap tembok tersebut yang meliputi hatiku ini tadi. Walakin man sakanad diyar. Akan tetapi karena cinta terhadap orang yang tinggal di balik tembok tersebut. Itulah gambaran seseorang dengan dunia, harta yang dicari tapi tidak bisa dimanfaatkan. Rugi enggak? Rugi. Seperti Majnun Laila ini tadi. Kata beliau, fa fi asna'i kalami zakartu anna tamassuk bis sunnah yastalzim karahatal bid'ah wa tardaha wal ib'ada anha. Di tengah-tengah penjelasanku, aku menyebutkan bahwasannya berpegang teguh dengan sunnah mengandung konsekuensi membenci bid'ah, menolaknya dan menjauhkannya. Wa bihadzal munasabah nahnu al'an fi syahrin haram. Wallahu ta'ala ya. Itu beda lagi pembahasannya. Insyaallah nanti dilanjutkan besok subuh insyaallah. Setelah salat subuh. Naktafi bihadzal qadar.